Di lembah Minahasa yang dulu masih merupakan hamparan rumput hijau dan rawa yang dialiri sungai-sungai kecil, hiduplah dua insan yang terikat oleh takdir dan janji. Kisah mereka dimulai jauh sebelum mereka dilahirkan. Ketika para leluhur melihat adanya potensi bencana besar, para peramal di masa lalu, yang memiliki mata batin tajam, melihat masa depan di mana dua nama yang sama akan bertemu, dan dari pertemuan itu akan timbul malapetaka yang akan mengubah wajah tanah Minahasa selamanya. Untuk mencegahnya, mereka mengikrarkan sumpah. Jangan pernah biarkan nama-nama yang serupa bersatu dalam satu ikatan. Janji itu diwariskan dari generasi ke generasi, dan kini janji itu jatuh pada pundak dua anak muda, Maharimbau dan Marimbau. Maharimbau, seorang pemuda yang gagah dan berhati mulia, tinggal di sebuah bukit yang kokoh tempat mata air pegunungan yang jernih memancar. Sejak kecil ia dididik untuk menjadi penjaga mata air tersebut, yang dipercaya sebagai sumber kehidupan bagi seluruh lembah. Maharimbau memiliki fisik yang tegap, kulitnya coklat terbakar matahari, dan matanya setajam elang. Namun di balik kekuatannya, ia menyimpan jiwa yang lembut dan rasa tanggung jawab yang besar. Ia menjalankan tugasnya dengan penuh kehormatan, setiap hari memastikan aliran mata air tetap bersih dan murni. Di sisi lain lembah, di dataran yang lebih rendah, hiduplah Marimbau, seorang gadis jelita yang anggun dan berhati damai. Ia juga memiliki janji yang sama, menjaga mata air di lembah, yang airnya lebih tenang dan dalam. Marimbau adalah sosok yang penuh kelembutan, tangannya cekatan memetik bunga-bunga liar, dan suaranya merdu saat bersenandung. Ia memiliki wajah seputih salju, rambut panjang hitam legam, dan tatapan mata yang teduh. Janjinya terasa berat, sebuah beban yang tidak ia pahami sepenuhnya, tetapi ia menjalaninya dengan ketaatan. Ia sering duduk berjam-jam di tepi mata air, melihat pantulan wajahnya sendiri, bertanya-tanya tentang takdir yang telah digariskan untuknya. Suatu hari ada yang berbeda. Maharimbau merasa ada bisikan aneh di dalam hatinya yang menyuruhnya untuk turun ke lembah, bukan karena mata airnya yang kotor atau butuh dibersihkan, melainkan dorongan hati yang tak bisa ia jelaskan. Dengan perlahan, ia menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui, menembus kabut pagi yang masih menggantung di antara pepohonan. Pada saat yang sama, Marimbau sedang menimba air, pikirannya melayang jauh. Ia tidak menyadari kehadiran orang lain hingga bayangan seorang pemuda jatuh di hadapannya. Ia mengangkat kepala dan di sanalah, di tengah kesunyian lembah, tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu siapa pemuda itu, tetapi ia merasa ada koneksi yang kuat, seolah mereka sudah saling mengenal sejak lama. Maharimbau tertegun. Di hadapannya, keindahan yang ia impikan selama ini menjadi nyata. Ia takjub dengan keanggunan Marimbau, seolah ia melihat peri yang turun dari khayangan. Sejenak, ia lupa akan janji dan tugasnya. Yang ada hanya rasa kagum dan keinginan yang kuat untuk mendekat. "Maafkan hamba," ucap Maharimbau, suaranya pelan dan serak. "Hamba tidak bermaksud mengganggu." Marimbau tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, hamba juga merasa nyaman di sini." Percakapan sederhana pun dimulai. Mereka berbicara tentang keindahan alam, tentang air yang sejuk, dan tentang bagaimana rasanya hidup di bukit dan lembah. Mereka berdua begitu larut dalam percakapan itu, sehingga mereka tidak menyadari bahwa waktu berlalu begitu cepat. Ketika matahari mulai naik, Maharimbau harus kembali. Sebelum pergi, ia hanya sempat bertanya, "Siapa namamu?" Marimbau tersenyum dan menjawab dengan suara yang lembut, "Namaku Marimbau." Maharimbau pun pergi. Ia tidak sempat membalas karena hatinya begitu terguncang. Nama itu begitu mirip dengan namanya sendiri. Dia tahu ada bahaya dalam pertemuan ini. Namun di dalam hatinya benih-benih cinta sudah terlanjur bersemi, mengabaikan segala janji dan peringatan dari para leluhur. Perasaan itu terlalu kuat, terlalu indah untuk ia tinggalkan begitu saja. Ia tahu ia harus kembali. Maharimbau kembali ke bukitnya dengan hati yang gelisah. Nama itu Marimbau terus bergaung di telinganya. Sebuah melodi yang indah namun mematikan. Ia mencoba membasuh kegelisahan itu dengan air jernih dari mata air yang ia jaga, tetapi tidak berhasil. Malam itu Niwe tidak bisa tidur. Pikirannya melayang pada senyum Marimbau, pada tatapan matanya yang teduh, dan pada kelembutannya yang seolah menyatu dengan alam. Ia tahu janji leluhur melarangnya untuk kembali. Namun suara hati yang memanggilnya jauh lebih kuat daripada bisikan ketakutan. Esok harinya Maharimbau tidak bisa menahan diri. Ia kembali turun ke lembah, berharap bisa bertemu Marimbau lagi. Dan takdir,
seolah sengaja memihak mereka kembali mempertemukan keduanya. Kali ini tidak ada lagi kecanggungan. Mereka berbicara dengan lebih akrab, dan tanpa sadar, mereka mulai berbagi cerita tentang janji suci yang telah mengikat mereka seumur hidup. Aku berjanji pada para leluhur untuk menjaga mata air di bukit, kata Maharimbo, suaranya pelan, dan mereka melarangku menikah dengan siapapun yang namanya mirip denganku. Marimbau terdiam sejenak, mata teduhnya kini dipenuhi kesedihan. Aku juga, bisiknya, janji itu mengikatku. Jika aku melanggar, akan ada murka yang menimpa kita semua. Mereka saling menatap. Kebenaran pahit itu membentang di antara mereka seperti jurang yang dalam. Cinta yang mereka rasakan adalah sebuah keindahan yang tidak seharusnya ada. Sebuah buah terlarang yang bisa membawa bencana. Namun anehnya mengetahui takdir itu tidak membuat mereka menjauh. Justru sebaliknya, itu membuat mereka semakin ingin dekat. Dalam keheningan itu Maharimbau meraih tangan Marimbau, merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jika kita tahu konsekuensinya, kenapa kita masih ingin bersama? Tanyanya lebih kepada dirinya sendiri. Marimbau tersenyum, senyum yang penuh dengan air mata. Mungkin karena cinta ini lebih kuat dari segalanya. Mulai saat itu, pertemuan mereka menjadi rahasia yang paling berharga. Mereka bertemu di tempat-tempat tersembunyi yang hanya mereka berdua ketahui. Di balik pohon-pohon rindang, atau di tepi sungai yang alirannya tenang. Mereka berbicara tentang impian dan harapan. Tentang masa depan yang seharusnya mereka miliki, jika saja takdir tidak menempatkan mereka di jalan yang salah. Maharimbau menceritakan cita-citanya membangun sebuah desa yang makmur. Sementara Marimbau bercerita tentang keindahan alam yang ingin ia lukis. Mereka saling melengkapi, seolah-olah mereka adalah potongan puzzle yang hilang dan akhirnya menemukan pasangannya. Suatu sore mereka duduk di bawah pohon beringin tua. Maharimbau memetik sebuah bunga liar yang indah dan menyematkannya di rambut Marimbau. "Kamu adalah bunga yang paling indah," bisiknya. "Tidak peduli apa yang terjadi, aku tidak akan melepaskanmu." Marimbau tersentuh. Ia bersandar di bahu Maharimbau, merasa aman dan terlindungi. Di tengah-tengah kebahagiaan itu, mereka mencoba melupakan semua peringatan dan ketakutan yang mengancam. Mereka hidup di dalam gelembung cinta mereka sendiri, mengabaikan fakta bahwa suatu saat, gelembung itu akan pecah dan membawa kehancuran. Mereka tahu setiap sentuhan, setiap bisikan, dan setiap janji yang mereka ucapkan adalah sebuah kesalahan fatal. Namun kesalahan ini adalah yang paling indah dalam hidup mereka. Mereka rela mengorbankan segalanya, bahkan nasib desa mereka, demi satu momen kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa mereka rasakan dengan orang lain. Dan di bawah langit yang mulai berubah jingga, cinta mereka semakin kuat, mengalahkan segala logika dan akal sehat, memimpin mereka ke jalan yang penuh dengan bahaya, yang takkan pernah bisa mereka hindari. Kebahagiaan yang mereka rasakan hanya berlangsung sesaat. Di sebuah desa kecil, rahasia adalah sesuatu yang tidak bisa disimpan lama. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para wanita saat mereka menimba air. Di antara para pria saat mereka bekerja di ladang. Kata-kata seperti Maharimbau dan Marimbau diucapkan dengan penuh kekhawatiran dan ketakutan. Kabar tentang kedekatan mereka akhirnya sampai ke telinga para tetua adat, penjaga tradisi dan sumpah leluhur. Para tetua, yang wajahnya dihiasi keriput dan pengalaman mengadakan pertemuan rahasia. Mereka mengenakan pakaian adat kebanggaan, dan di mata mereka terpancar kekhawatiran yang mendalam. Salah satu tetua, yang paling dihormati, berbicara dengan suara yang penuh kewibawaan. Sumpah ini dibuat bukan untuk menghukum, tetapi untuk melindungi kita. Kita tidak bisa membiarkan dua nama yang sama bersatu, karena kita tahu apa konsekuensinya. Langit akan murka dan tanah kita akan menderita. Mereka memutuskan untuk segera memanggil kedua anak muda itu, dan menghentikan hubungan terlarang ini. Di hari yang ditentukan, Maharimbau dan Marimbau dipanggil ke rumah adat. Langkah mereka terasa berat, hati mereka dipenuhi rasa takut. Mereka tahu, hari ini adalah hari di mana kebahagiaan mereka akan dipertanyakan. Di hadapan para tetua, mereka berlutut, kepala tertunduk, penuh rasa bersalah. Mereka merasa malu, namun cinta yang mereka rasakan lebih kuat daripada rasa malu itu. "Kalian telah melanggar janji leluhur," suara tetua yang paling tua menggelegar. "Kalian telah membawa aib bagi desa kita dan membahayakan keselamatan kita semua." Maharimbau, yang biasanya berani, kini hanya bisa menunduk. Marimbau, yang biasanya lembut, kini terisak pelan. "Kami tidak bermaksud melanggar," bisik Maharimbau, suaranya serak. "Kami tidak tahu bahwa kami akan saling jatuh cinta seperti ini. Agenda kalian adalah racun." Bentak tetua yang lain, wajahnya memerah.
Cinta kalian adalah aib yang akan membawa kehancuran. Hentikan hubungan ini sekarang juga, atau kami akan mengasingkan kalian dari desa ini. Para tetua mencoba menjelaskan ramalan-ramalan kuno. Mereka menceritakan tentang bencana yang akan datang, tentang langit yang akan menangis dan bumi yang akan retak jika janji dilanggar. Namun bagi Maharimbau dan Marimbau, ramalan itu terasa seperti cerita yang jauh. Yang mereka rasakan hanyalah kehadiran satu sama lain, kehangatan tangan mereka yang saling menggenggam, dan janji yang mereka ukir di hati. Setelah dimarahi dan diberi peringatan, mereka diusir dari rumah adat. Saat mereka berjalan keluar, seluruh warga desa melihat mereka dengan tatapan takut dan sinis. Mereka kini menjadi aib sosok-sosok yang harus dihindari. Maharimbau mencoba meraih tangan Marimbau, namun gadis itu menariknya, takut akan tatapan mata yang penuh kebencian. Malam itu mereka bertemu secara diam-diam di sebuah bukit. Bulan purnama bersinar terang, namun tidak bisa menerangi kegelapan di hati mereka. Maharimbau mencoba menenangkan Marimbau, namun gadis itu tidak bisa berhenti menangis. Ini semua salahku, wisaknya. Kita tidak seharusnya bertemu. Kita hanya membawa bencana bagi semua orang. Maharimbau memeluknya erat. Tidak, ini bukan salahmu. Ini adalah takdir, tapi kita akan melawannya. Kita akan buktikan bahwa cinta kita tidak membawa bencana. Kita akan membuktikan bahwa cinta kita adalah kebaikan itu sendiri. Mereka berdua tahu perlawanan mereka adalah perlawanan yang sia-sia. Mereka melawan takdir, melawan tradisi, dan melawan seluruh desa. Namun mereka tidak bisa berhenti. Cinta mereka terlalu kuat untuk dihentikan, dan hati mereka terlalu rapuh untuk menyerah. Mereka berjanji untuk tetap bersama, tidak peduli apapun yang terjadi. Bahkan jika itu berarti mereka harus meninggalkan semua yang mereka miliki. Mereka tidak tahu, janji itu adalah langkah pertama menuju sebuah tragedi yang akan selamanya mengubah wajah tanah Minahasa. Tekanan dari masyarakat dan keluarga menjadi beban yang terlalu berat untuk dipikul. Setiap langkah yang mereka ambil di desa terasa diawasi. Setiap bisikan terasa menghakimi. Maharimbau dan Marimbau tidak bisa lagi bertemu dengan bebas. Dan janji suci yang mereka ikrarkan di hati terancam dihancurkan oleh ketakutan dan prasangka. Dalam keputusasaan yang mendalam mereka tahu hanya ada satu jalan. Melarikan diri dari semua tuntutan dan mencari kebahagiaan mereka sendiri. Mereka membuat rencana yang sederhana dan penuh risiko. Di tengah malam yang gelap, tanpa cahaya bulan yang menerangi, Maharimbau menunggu Marimbau di pinggir hutan, di dekat jalan setapak yang jarang dilalui. Angin malam berbisik pelan, membawa kekhawatiran dan ketakutan yang terasa dingin. Tidak ada kata-kata perpisahan, tidak ada tangisan, hanya sebuah pesan singkat yang ditinggalkan Marimbau untuk keluarganya, memohon maaf atas pilihan yang ia ambil. Ketika Marimbau tiba, wajahnya pucat tetapi matanya memancarkan tekad yang kuat. Maharimbau menggenggam tangannya erat dan mereka berdua melangkah masuk ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan semua yang mereka miliki demi cinta. Perjalanan mereka dipenuhi dengan tantangan. Mereka harus menembus semak belukar yang lebat, menyeberangi sungai dengan arus yang deras, dan menghindari binatang buas yang berkeliaran. Maharimbau melindungi Marimbau dengan sekuat tenaga, membimbingnya melewati setiap rintangan. Sepanjang perjalanan mereka tidak pernah melepaskan genggaman tangan, seolah-olah genggaman itu adalah satu-satunya jembatan yang menghubungkan mereka dengan harapan dan kebahagiaan. Mereka makan buah-buahan liar dan minum dari mata air yang mereka temukan. Kehidupan mereka sederhana, namun dipenuhi dengan kebahagiaan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka tidak lagi dikejar oleh tatapan menghakimi, dan mereka bebas menjadi diri mereka sendiri. Setelah beberapa hari mereka menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik air terjun. Tempat yang sempurna untuk bersembunyi. Di sanalah mereka memutuskan untuk membangun kehidupan baru. Maharimbau menggunakan keahliannya untuk membangun tempat tinggal sederhana, sementara Marimbau mengumpulkan bunga-bunga liar untuk mempercantik gua mereka. Di dalam gua itu, mereka merasa aman, jauh dari kebisingan dan prasangka. Suatu sore saat matahari terbenam, Maharimbau membawa Marimbau ke tepi sungai yang mengalir di depan gua mereka. Langit diwarnai dengan warna-warna jingga, merah dan ungu menciptakan pemandangan yang sangat indah. Di bawah langit yang memukau itu Maharimbau berlutut di hadapan Marimbau. Ia tidak memiliki cincin atau perhiasan mahal, hanya sebuah janji tulus yang ia ukir di hatinya. Marimbau, ucapnya, suaranya dipenuhi dengan emosi. Aku tahu kita tidak punya apa-apa. Kita telah meninggalkan segalanya.
Tapi cinta kita lebih berharga dari segalanya. Maukah kamu menikah denganku? Air mata mengalir di pipi Marimbau, namun itu adalah air mata kebahagiaan. Ia mengangguk, tidak bisa berkata-kata, dan memeluk Maharimbau dengan erat. Mereka berdua melangsungkan pernikahan sederhana di sana, hanya disaksikan oleh alam dan bintang-bintang. Mereka saling mengikat janji untuk hidup dan mati bersama, dimanapun mereka berada. Untuk sesaat mereka merasa telah memenangkan pertempuran mereka melawan takdir. Mereka mengira telah menemukan surga di bumi, sebuah tempat di mana cinta mereka bisa mekar tanpa takut. Namun mereka tidak tahu, kebahagiaan yang mereka rasakan hanyalah sebuah ilusi yang rapuh, dan takdir hanyalah menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan murkanya. Kebahagiaan yang dirasakan Maharimbau dan Marimbau di dalam gua tersembunyi mereka, ternyata hanya sebuah ketenangan sebelum badai. Suatu sore yang cerah, langit yang tadinya biru membentang luas tiba-tiba berubah menjadi kelabu gelap. Awan-awan hitam bergulung-gulung, berarak dengan cepat seolah didorong oleh amarah yang tak terlihat. Angin kencang mulai berhembus, mengoyak daun-daun dari pepohonan dan menciptakan suara siulan yang menyeramkan. Maharimbau dan Marimbau keluar dari gua mereka, saling berpandangan dengan cemas. Mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah ketakutan yang dingin merayap di tulang punggung mereka. Tepat setelah matahari terbenam, gemuruh dahsyat dari perut bumi mulai terasa. Tanah bergetar, bebatuan berjatuhan dari tebing, dan pohon-pohon besar tumbang dengan suara yang memekakkan telinga. Hujan turun dengan sangat deras, butiran airnya terasa seperti pukulan yang menghantam. Ini bukan hujan biasa. Ini adalah amukan alam yang mengamuk seolah alam semesta sedang marah. Maharimbau dan Marimbau berlari kembali ke dalam gua mereka, mencari perlindungan dari amukan alam yang begitu tiba-tiba. Dari dalam gua mereka menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Air dari mata air yang mereka jaga, yang biasanya tenang dan damai, kini meluap dengan cepat, membanjiri seluruh lembah. Maharimbau dan Marimbau memanjat tebing, mencari tempat yang lebih tinggi agar mereka bisa melihat dengan jelas. Mereka melihat desa mereka, yang dulunya penuh dengan kehidupan kini terendam air. Rumah-rumah hancur, sawah-sawah terendam, dan ladang-ladang menjadi kolam lumpur. Di tengah kepanikan, mereka bisa mendengar jeritan dan teriakan ketakutan dari warga desa yang mencoba menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Ini karena kita, Ishak Marimbau, suaranya bergetar. Ramalan para tetua, semuanya benar. Kita yang menyebabkan ini. Wajah Maharimbau pucat, namun matanya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Ia melihat kehancuran yang mereka sebabkan, dan ia merasa hatinya hancur berkeping-keping. Mereka melanggar janji, mengejar cinta, dan sebagai akibatnya, seluruh tanah mereka menderita. Di tengah kehancuran itu, mereka dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Mereka bisa saja menyelamatkan diri dan melarikan diri lebih jauh ke dalam hutan, hidup sebagai buronan selamanya, atau mereka bisa menghadapi takdir mereka dan melakukan sesuatu untuk menghentikan bencana ini. Hati kecil mereka tahu takdir ini adalah takdir yang telah digariskan untuk mereka. Maharimbau menoleh ke arah Marimbau, air matanya mengalir di pipi yang basah oleh hujan. Kita tidak bisa lari lagi, ucapnya, suaranya dipenuhi dengan keputusasaan. Ini adalah harga yang harus kita bayar. Marimbau mengangguk, matanya yang sedih kini dipenuhi dengan tekad yang kuat. Mereka harus mengorbankan diri mereka sendiri. Dengan langkah berat mereka menuruni tebing, berjalan menuju luapan air yang semakin tinggi. Maharimbau merentangkan tangannya ke arah langit, memohon ampunan atas dosa mereka. Wahai para leluhur, berhentikanlah amarahmu, teriaknya, suaranya menggelegar di tengah badai. Hukum kami saja, jangan rakyat kami. Kami bersedia menjadi tumbal. Marimbau menggenggam erat tangan Maharimbau, tidak ada lagi ketakutan di matanya, hanya cinta dan pengorbanan yang tulus. Mereka tahu ini adalah pilihan terakhir mereka, pilihan yang harus mereka ambil untuk menebus kesalahan mereka, dan mereka siap untuk menghadapinya. Mereka tidak bisa melihat penderitaan rakyatnya. Dengan hati yang hancur, Maharimbau menggenggam erat tangan Marimbau. Ini adalah harga yang harus kita bayar, bisiknya, demi rakyat kita. Mereka berdua berjalan menuju luapan air yang semakin tinggi. Maharimbau merentangkan tangannya. Wahai para leluhur, berhentikanlah amarahmu. Hukum kami saja, jangan rakyat kami, teriaknya. Marimbau pun ikut berteriak meminta ampun atas dosa mereka. Dalam sebuah adegan yang pilu, mereka berdua saling berpelukan untuk terakhir kalinya. Mereka rela menjadi tumbal. Luapan air yang dahsyat seolah menyambut pengorbanan mereka.
menelan tubuh mereka berdua ke dalam pusaran air. Tepat setelah tubuh mereka hilang dari pandangan, gemuruh berhenti. Hujan pun mereda. Namun air dari mata air yang mereka jaga terus meluap, memenuhi lembah, hingga akhirnya membentuk sebuah danau yang sangat besar. Ribuan tahun telah berlalu. Lembah itu kini menjadi sebuah danau yang indah, tenang, dan memesona. Masyarakat menamainya Danau Tondano sebagai pengingat akan kisah cinta tragis yang telah melahirkan keindahan tersebut. Konon, jika kita berlayar di atas airnya yang tenang, kita bisa mendengar bisikan-bisikan dari Maharimbau dan Marimbau, menceritakan penyesalan dan pengorbanan mereka. Di balik keindahan yang terpampang nyata, tersembunyi kisah cinta abadi yang mengajarkan kita bahwa takdir tidak bisa dilawan, namun cinta bisa menjadi pengorbanan yang paling mulia. Itulah kisah cinta tragis Maharimbau dan Marimbau yang melahirkan Danau Tondano. Sebuah kisah yang menyentuh hati dan membuat kita merenungkan tentang cinta dan takdir. Jika kalian menyukai kisah-kisah legenda dan cerita rakyat Indonesia lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya.